Jabar, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum mulai belajar pada hari ini, baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, Bapak hari ini akan cek dulu kehadiran kalian. Jadi tolong dengarkan ya. Siapa? Yang pertama itu Aldi. Terus Alianis. Falatehan. Oke. Farida. Ya. Fezia. Jonathan. Maulana. Melda. Jabar. Hilal. Novario. Rafian. Satria. Nabil. Hadir, Pak. Oke. Naufal. Nazwa. Rafael. Raisya. Ya. Rangga. Syahrul. Hadir. Ada yang belum disebut? Hadir semua? Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan kalian perhatikan dulu sampah yang ada di bawah meja ataupun di bawah kursi. Kalau ada, buang dulu tong sampah. Ada? Ya, Rol, buang dulu, Rol. Sudah, Pak. Udah bersih semua? Udah. Nah, pentingnya kita menjaga kebersihan karena kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Dan juga jika kelas bersih, rapi dan juga nyaman, kita bisa menumbuhkan semangat kita dalam belajar. Seperti kata Imam Syafi'i, barang siapa yang semangat dalam belajar, maka dia akan mencapai kesuksesan. Amin. Tapi barang siapa yang letih dalam belajar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Semua yang ingin jadi orang sukses, ingin membanggakan kedua orang tua, mudah-mudahan bisa berguna bagi bangsa dan juga negara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Anda semuanya, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya gambar teknik. Di sana ada dua proyeksi. Yang pertama adalah proyeksi piktorial dan juga proyeksi ortogonal. Ada yang masih ingat proyeksi piktorial? Ada yang masih ingat? Ada isometrik, dimetrik, terus sisi miring. ortogonal apa? Amerika juga Eropa. Nah, pentingnya kita belajar minggu lalu adalah proyeksi piktorial dan juga ortogonal. Untuk belajar gambar, kalian adalah bisa membaca satu gambar, bisa menganalisis gambar tersebut. Nantinya saat kalian kelas 11, kalian praktik pemesinan bubut, pemesinan fresh, pemesinan CNC. Kalian pasti akan menggunakan yang namanya gambar sebagai panduannya. Gambar sebagai panduan. Nantinya apapun yang ada di gambar, contohnya seperti ukuran, maka kalian akan bikin suatu yang ada di gambar itu dengan menggunakan pemesinan. Misalnya di gambar diminta ukuran 20, maka di mesin kalau benda kerja yang kalian bikin ukurannya harus 20. Nah, untuk mengeceknya kita menggunakan yang namanya alat
Ukur. Alat ukur. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar yang namanya alat ukur mekanik presisi. Itu yang ada di depan nih. Alat ukur mekanik presisi. Nah, sebelum kita masuk ke teorinya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuannya peserta didik mampu untuk memahami jenis dan fungsi alat ukur mekanik dengan benar. Nantinya setelah kalian belajar ini, kalian mengetahui fungsi dan juga kegunaan alat ukur tersebut. Bisa? Yang kedua, peserta didik mampu untuk mengoperasikan alat ukur secara tepat sesuai dengan fungsinya. Nah, nantinya setelah kalian belajar alat ukur teorinya, kalian bisa mengoperasikan, bisa membaca hasilnya. Oke? Terus yang ketiga, peserta didik mampu menghitung hasil membaca skala pengukuran pada alat ukur dengan tepat. Dan nantinya setelah kalian bisa mengoperasikan, kalian bisa membaca hasilnya. Berapa hasil pengukurannya, berapa hasil yang harus kita dapatkan. Bisa? Nah, sebelum kita masuk kepada teorinya, Bapak di sini ingin tahu dulu kemampuan awal kalian. Nah, di sini Bapak ada soal pretest yang harus kalian kerjakan. Nah, sini ada barcode. Silakan kalian scan barcode ke depan untuk mengerjakan pretestnya. Di sini ada soal 5 buah soal melalui Google Form. Oke? Bisa? Oke. Jangan scan dulu barcode di depan. Lu gelap, Cok. Ya, saya kerjakan dulu. Kirim linknya. Udah, Bisa? Oke, kerjakan dulu. Ya sudah, Pak. Bapak beri waktu 2 menit ya mengerjakannya. Oke? Oke. Paham? Bang. Paham. Ya, Bang, Pak. Bah? Ya? Iya. Oke, Jo, aman? Udah selesai semua? Belum? Ada yang udah, ada yang belum? Aman, Farida? Mas. Aman? Aman? Udah? Belum. Belum? Udah, Pak Ahmad. Udah? Udah semua? Udah. Nah, di sini kalian perhatikan depan dulu. Ini nilai kalian untuk kemampuan awal. Itu ada Kisya, ya, ada 60, terus 40, 80, 60, dan juga 40 lainnya. Apa? Nantinya kita akan belajar yang namanya alat ukur mekanik.
Nah, di sini Bapak ada pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian, kenapa sih alat ukur itu penting saat praktik pemesinan? Anda bisa jawab? Kenapa, Nis? Bagus, karena alat ukur itu adalah merupakan jantungnya kita sebagai seorang teknisi. Kenapa perlu untuk Nis? Nisa. Alat ukur itu merupakan jantungnya kita sebagai seorang teknisi. Jadi apapun pekerjaan kalian, saat praktik pemesinan, kalian wajib menggunakan yang namanya alat ukur. Contohnya seperti ini. Kalian tahu baut demor? Baut demor tahu? Tahu. Nah, di baut itu ada ulir luar, di mur ada ulir Nah, apa yang akan terjadi jika di baut itu ukurannya 10 mili, di mur ukurannya 10 mili? Apa yang akan terjadi? Di baut ukurannya 10 mili, di mur ukurannya 10 mili. Apa yang akan terjadi? Dia nggak akan terikat, nggak akan masuk dia, akan loss. Ya kan? Karena di baut 10, di mur juga 10, akan loss. Tapi jika di baut itu 20, di baut 10, di mur itu 12, apa yang akan terjadi? Pasti akan terikat. Makanya pentingnya kita belajar alat ukur itu agar hasil pengukuran atau petunjuk yang ada di gambar sesuai dengan benda yang akan kita bikin. Bisa? Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih alat ukur yang kita gunakan. Nah, di depan kalian ada gambar. Yang sebelah kanan apa? Sorong. Mikrometer. Udah ada yang pernah menggunakan? Ada yang udah? Ada yang belum? Nah, apa sih fungsinya jangka sorong ini? Untuk mengukur diameter luar. Mengukur Luar. dalam benda. Terus apa lagi? Diameter. Diameter apa? Dalam dan luar. Luar dan dalam. Terus Kedalaman. kedalaman. Ya. Jangka sorong itu dia memiliki mengukur panjang suatu benda, mengukur diameter dalam, diameter luar, dan juga kedalaman suatu benda. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian yaitu adalah 0,1, 0,5, dan juga 0,02. Nah, itu. Sedangkan untuk mikrometer, yang tahu fungsinya apa? Untuk mengukur ketebalan. Mengukur ketebalan suatu benda. Ya, mikrometer ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Biasanya kita gunakan atau fungsikan saat kalian praktik alat atau bahan. Itu bisa gunakan mikrometer. Karena dia mengukur benda yang ukurannya sangat kecil, maka kita menggunakan mikrometer. Nah, seperti ini. Nah, ini jangka sorong ataupun nama lainnya vernier kali atau di bengkel kita sebut dengan sigmat. Nah, dia itu biasa digunakan untuk alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu lubang. Dia itu mempunyai dua skala, ada skala utama dan juga skala nonius. Nah, jenis jangka sorong ini dia itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Dia ada yang analog, digital, dan juga manual. Nah, manual. Sekarang itu kita akan belajar yang manual. Bisa? Nah, kita juga harus mengetahui bagian-bagiannya. Nah, seperti yang gambar depan nih, 1 sampai 9. 1 apa? Kalian tahu? Rahang bawah. Rahang bawah. 2? Rahang atas. Oke, 3? Nah, 3. 7. 3 apa? Kedalaman. Kedalaman. Terus keempat skala? Skala utama. Skala utama. 5 skala utama. Ini skala utama dalam bentuk sentimeter. 4 yang atas dalam bentuk inci. Oke. Terus yang ke-6 Itu skala nonius. skala nonius. Ke-7 Skala nonius inci. nonius inci. Ini skala nonius dalam bentuk milimeter. Ini dalam bentuk inci. Terus ke-8 Pengunci, Pak. baut pengunci. Terakhir 9 penggeser. Bisa pahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ada. Nggak ada? Aman? Oke. Terus untuk membaca hasil. Nah, ini yang harus kita perhatikan, membaca hasil pengukuran. Untuk jangka sorong itu dia mempunyai rumus skala utama tambah skala nonius. Dan di sini ada satu gambar
yang mana skala utamanya dalam yang bagian atas, terus skala non-noniusnya bagian bawah. Ini yang utama dalam persatuan sentimeter. Sedangkan untuk yang nonius dalam satuan milimeter. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu ke depan. Untuk membaca skala utama, kita harus perhatikan dulu skala noniusnya, angka 0 skala nonius. Perhatikan garis yang ada di sini. Kita perhatikan garis yang 0 ini, tarik garis lurus ke atas. Baca sebelum angka 0 ini. Bisa? Berarti di sini ada angka 2,1. Di sini 2, 2,1, 2,2, 2,3 sampai seterusnya. Sedangkan dalam nonius yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 4 sampai seterusnya. Karena noniusnya dalam satuan 0,1. Nah, setelah ini berapa banyak? 2,1 cm. Skala nonius berapa? Nis, berapa nis? Skala nonius nis? Kalian perhatikan garis yang sejajar. Itu skala nonius. Perhatikan garis sejajar. Berapa? Yang sejajar. Garis di sebelah sini. Yang sebelah sini. Berarti garis sejajar kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Garis 4 kita kalikan dengan ketelitian 0,1 milimeter. 4 kali 0,1 berapa? 0,4 milimeter. Nah, untuk skala utama kalian konversi dulu kepada milimeter. Dari senti ke mili berapa? Senti ke mili 10. Terus, berarti kita kalikan dengan 10. Hasilnya 21 milimeter. Nah, karena rumus kita adalah skala utama ditambah dengan skala nonius, artinya 21 tambah 0,4. Hasilnya 21,4 milimeter. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Bisa dicoba? Nah, sekarang Bapak coba dulu. Nah, di sini untuk jangka sorongnya itu ketelitiannya adalah ini, itu jangka sorong ketelitiannya 0,5. Karena dia mempunyai 21 ruas garis. Oke? Jadi kalau 0,1 itu dia mempunyai 10 ruas garis. Seperti tadi. 10 ruas garis. Sedangkan 0,5 dia ada 1 ruas garis. Untuk 0,02 dia itu mempunyai 51 ruas garis. Ini untuk 0,5. Berapa hasilnya skala utamanya berapa nih? Masuk. Udah bisa? Jo, berapa Jo? In? Skala utama dulu. Skala utama berapa? Skala utama. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini 10 kan? Ini berarti 5. Nah, perhatikan angka 0 pada skala nonius. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan sentimeter. Skala utama nonius. Nah, skala nonius perhatikan garis yang sejajar.
Adalah 8. 8. Kita kalikan dengan ketelitian. Berarti berapa? 0,5 milim ya. Hasilnya skala utama. Skala utamanya menjadi 60 mili. Skala nonius 8,5. 5 kali 4 berapa? 45. 0,40. Hasilnya 60 tambah 0,40 berapa? 60,40 milim ya. Kita cek dulu. 6,85. Itu yang salah. Oh, ini salahnya garis ini, salah. Ini garisnya berarti kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Garis 18. Garis ke 18. Kita kali dengan 0,5. Hasilnya 0,85. Baru hasilnya 60 ditambah 0,85. Hasilnya 60,85. Oke, coba lagi. Coba lagi. Boleh. Nah, ini berapa? Skala utama berapa? Skala utamanya? Skala utama. Sebelah 11. Ini kan 10. Jadi ini 11. Terus skala nonius berapa? 1 berarti garis ke 2. 2 kali 0,5. Hasilnya 0,10. 10. Terus skala utama tambah skala nonius sama dengan 11 kali 11 tambah 0,10. 11,10. Oke, cek. Ya. Oke. Nah, sekarang itu kita masuk kepada mikrometer tadi. Nah, mikrometer itu memiliki pengertian dia adalah untuk mengukur ketebalan ataupun diameter luar dan juga diameter dalam pada suatu benda. Nah, mikrometer itu mempunyai 2 skala. Dia ada juga skala utama dan juga skala nonius. Nah, mikrometer ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Makanya dia ada ketelitiannya 0,01 dan juga 0,001. Oke? Nah, di sini kita harus mengetahui bagian-bagiannya. Dan tahu bagian 1? Bingkai, the frame. 2? Anvil. 3? Ada yang masih ingat? 3? Spindle. Terus keempat, pengunci ataupun lock. Boleh. 5. Sleeve, tempatnya skala utama. Terus ini 6. Skala nonius. Timbal, tempatnya skala nonius. Ketujuh, ratchet knob. Ya, betul. Yang pertama itu frame, yang ketiga 2 itu anvil, 3 spindle,
4 lock nut, ada pengunci, 5 sleeve, 6 timbal, 7 itu ratchet knob. Oke? Nah, kita juga harus mengetahui cara membacanya. Cara membaca mikro itu sedikit berbeda. Kita perhatikan dulu. Membaca mikro itu sedikit berbeda. Kalau jangkai tadi itu 0 kok. Skala utama sama skala nonius. Tapi kalau mikro dia itu skala utamanya ada 2. Ada skala utama bawah dan juga skala utama atas. Baru kita tambahkan dengan skala nonius. Contoh yang ada di gambar ini. Skala utama atasnya itu adalah bagian di sini, ya. Untuk sebagian skala utama bawahnya di sebelah sini. Yang bawah ini adalah nonius. Nah, itu harus perhatikan. Jarak setiap ini itu adalah 1 mm. Jarak bawahnya juga 1 mm. Kenapa? Karena dalam setiap ini 1 mili, 1 mili, 1 mili, bawah juga 1 mili, 1 mili, 1 mili. Maka bawah itu berada tepat di tengah-tengah di atas. Ya, makanya bisa kita sebut bawah ini atau 0,5, di sini juga 0,5, ini juga 0,5, ini juga 0,5. Artinya kan 0,5 ke 0,5 lagi itu 1 mili. Jarak 1 mili. Bisa pahami? Bisa. Nah, untuk membacanya pertama kita tahu skala utama. Nah, di sini skala utamanya kita perhatikan. Membaca skala utama atas, kalian perhatikan dulu pada yang berapa garis yang ada di atas ini. 4. Berarti skala utama atas itu 4 mili. Terus skala utama bawah 0,50 karena garis yang ini terlihat. Oke? Terus untuk skala nonius 11. Kita kalikan dengan ketelitian. Bukan, ketelitian mikro itu ketelitiannya ada 0,01 sama 0,001. Itu mikro. Kita pakai yang ini. Kali 0,01 hasilnya 0,11. Nah, untuk rumusnya skala utama atas tambah skala utama bawah tambah skala nonius. Artinya 4 tambah 0,50 berapa hasilnya? 4,61 satuan milimeter. Bisa? Saya coba. Oke, sekarang kita coba dulu. Nah, ini berapa? Skala utama berapa? Skala utama? Utama atas? 1, 2, 3. Bawah? Ada enggak? Enggak ada. Berarti kosong. Skala nonius. 8. 8 atau 9? 8. 9 di sini. 8 di sini. 8. Dia itu belum nyampe ke 9, makanya udah ambil 8. Skala nonius itu adalah 8 kalikan dengan ketelitian 0,01. Hasilnya 0,08. Hasilnya berapa? Hasil 3 tambah 0 tambah 0,08. 3,08. Oke, bisa? Sekali lagi? Ya, oke. Nah, ini. Coba.
Di atas 8, skala utama atas 8. Bawah 05. 0. Terus Kalonius 45 kali ketelitian 0,445. Jumlahin 8,45 milim ya. Bisa? Bersuk. Paham? Baik. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke praktik sederhana, apa? Ada pertanyaan? Ada? Aman? Nah, sebelum kita masuk ke praktik sederhana, di sini Bapak akan sini akan demonstrasikan cara penggunaan alat ukur. Yang pertama itu, kita akan menggunakan yang namanya jangka sorong. Ini adalah jangka sorong yang harus perhatikan. Terus yang kedua adalah mikrometer. Nah, ini namanya jangka sorong untuk ketelitian 0,02, sedangkan ini mikrometer, ketelitiannya adalah 0,01. Bisa baca sini. Nah, perhatikan untuk penggunaannya, jangka sorong ini kalian perhatikan kalibrasinya terlebih dahulu. Antara garis skala utama, dan juga skala nonius harus sejajar, garis nolan. Kalau dalam ini simulator, antara skala utama dan juga skala noniusnya, garis nolnya harus sejajar. Oke? Penggunanya sejajar. Kalian perhatikan di sini, garis antara 0 dan juga 0 harus sejajar. Oke? Terus untuk mikrometer juga sama, perhatikan juga kalibrasinya. Kalibrasi antara skala utama dan juga skala noniusnya. Ini harus perhatikan, kalibrasinya harus 0 per 0 sebelum menggunakan. Oke? Yang kedua yang harus diperhatikan adalah untuk penggunaannya, kalian menggunakan alat ukur ini, perhatikan posisi tangan. Ya, posisi tangan. Contohnya seperti ini, kalian mengukur, pastikan kalian mengukur itu membentuk sudut 90. Membentuk sudut 90. Antara benda kerja dan juga alat ukur membentuk 90. Ya. Sama juga dengan mikro, harus membentuk sudut 90. Oke? Terus yang ketiga, perhatikan adalah yang kalian perhatikan, setelah kalian menggunakan alat, pastikan mengunci benda atau alat ukur kalian. Setelah kalian ukur, nantinya kalau ukur, nih, pastikan kalian kunci dulu, baru kalian baca hasilnya. Oke? Bisa? Nah, di sini Bapak ada LKPD yang harus kalian kerjakan. LKPD. Nantinya Pak bagi per kelompok, yang mana kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, terus kelompok 3, ya, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Oke? Nah, untuk LKPD-nya di sini, kita perhatikan dulu depan. Semua perhatikan dulu. Kalian bikin dulu adalah alat ukurnya, apa aja bagian-bagiannya. Terus bagian-bagian jangka sorong, bagian mikrometer, terus hasilnya, dan juga terakhir itu hasil pengukuran kalian. Bisa? Nah, terus yang harus kalian gunakan untuk mengukurnya, nah sini harus perhatikan, yang diameter besar, yang besar ini, kalian gunakan ketelitian 0,02. Jangka sorong ketelitian 0,02. Oke? Terus untuk yang atasnya, ketelitian 0,5. Panjang ini pakai jangka sorong 0,5 juga. Sedangkan untuk mikrometer, kalian cukup ukur bagian atas, paling atas. Oke, bisa pahami? Berarti yang 0,02 yang besar, 0,5 itu ada 2, satu di sini, satu juga yang panjang. Sedangkan mikrometer kita ukur atas saja, bisa? Bisa. Oke. Gua bagikan ya.
Kelompok 1. Ya kan? 1. Terus kelompok 2. Kelompok 5. Kelompok 3. Dan juga terakhir kelompok 4. Bikin namanya ya, nama kelompok. Perhatian bentar, dengarkan dulu bentar. Oh, perhatiannya. Oh, roll. Nah, Bapak cuma punya mikrometer itu ada 3. Nanti yang dapat mikrometer dulu, pakai mikrometer terlebih dahulu. Bisa? Baru nantinya rank roll sama teman kalian, terceng, oke? Sip. Nih. Ada isinya? Halo? Sama mikro. Jabar. Ya, gua ngerjain. Ah, Udah, yang saya pada mikrometer. aku ngerjain ini. Terakhir ini. Beda Jawa mana tuh ini? Jawa mana tuh itu? Ya. Dan cepat. Apa? Oh. Ini tuh. Terus. Benda dapat belum? Benda kerja udah dapat belum? Udah. Benda kerja. Belum. Apa pula? Bisa keterangan nggak? Ini benda. Ini ciri-ciri orang yang dengerin sih tadi, orang yang konsentrasi. Aman ya, dah? Aman. Bah. Iya, betul. Ini juga 0,50. Iya. Jadi ngerti gak sih? Aman? Tolong gunakan ini dulu ya, mikro dulu gunakan ya. Oke. Aman? Sebenarnya? Di tunggu. Tapi nggak tali doang. Itu kosong. Aman? Ada masalah? Ini di 5 kan 14. Apa tuh? Iya kali 5 kan 15. Ini 14. 14,8. Kalau ini Pak, masih 25 kalau di 2 Wah. Ini itu udah 15, 25. Udah lebih. Iya. Karena 25 karena garisnya udah lewat dari garis 0 ini. 25. Ada masalah? Mana tuh?
Oh, nggak bisa gerak ya? Ini. Ini sih. Pegangin ini coba sini. Berat ini hitungnya yang 0,2 yang mana? Nih, Yang gede apa yang ini? yang kalian ukur itu, yang pertama itu di sini 0,02, dan ini 0,5, panjang ini 0,5, dan juga terakhir ini mikro. Tadi yang ini 0,5 kita ukur cuma ini satu, cuma ini. Enggak, itu enggak. Pegangin kan semua. Hmm? Ini doang yang ini. Ya, ukur dulu mikronya berapa, Jo? Coba hasilnya berapa? Apa? Ya, Ininya kan sini 5, berarti ini harus dikali 2 juga. Dikali 0,2. kalau kalian mau ngali 2 itu, kalian harus hitung berapa garisnya. Garis dari mikro ini, garis yang berhimpunnya berapa, baru kita kalikan dengan 0,2. Tapi kalau kalian bisa baca langsung seperti ini kan 0 sampai ini 10. Berarti setiap satu garisnya adalah 0,02. Pengukuran kan Berarti 0,02, 0,0, 0,02, oh ya kan? 0,04, 0,06, 8, 10 sampai seterusnya. Kelebatan 0,02 terus. Nah, jadi kalau kita membaca ini langsung bisa langsung, tapi kalau 5 berarti di sini adalah artinya kalau di 5 garisnya itu kalau garisnya 21 kita bagi setengah. Garis ke 10 berarti garis ke 10 artinya 5 dikali dengan 0,2 hasilnya Berapa tadi? 5. hmm. 50. No, nih 5 kita kali dengan 0,02. Garis ke 10 kita kalikan dengan 0,02. Cara kalau bawahnya benar. Tahu bawahnya belum. Kalau pusing gini aja. Kalau pusing gini ya. Berarti anggapnya ini kan udah 0,02, 0,4 sampai 0,8. Akhirnya di sini kan 0,10. Jika di sini 0,10, 0,20, 0,30, 40, 50. Ya, 0,50 langsung aja. Ya. Aman? Saya tinggal mikrometer. Mikro, ntar dulu tunggu temannya. Udah? Yang sama garis mana? Ini Jo 5. Wah, Enggak, Cok. Ada ini aja. Ini pojok Pak, pojok buat Ya. ada 10 aturan kan 10. Aturan 10 apa 9? Ini Jo. dia kan udah melewati 0 nih. Harusnya kan kalau udah melewati Ini mah dempet banget masih ada agak keluar dikit. Bentar. Dia kan 0 di sini. Jadi kan udah melewati 0 ya ini. Kalau belum melewati 0 kan di sini 29. Tapi karena udah melewati 0, artinya kita ambil yang 10. 10 kali 2. Oke. Itu benar. 10. Ada masalah? Ntar Pak tadi nih. Begitu. Iya benar. 60 ya. Apa? Benda kerjanya poros bertingkat. Poros bertingkat. Tinggi. Apa yang megang jangka sorong? Ini lacak deh. Jabar. Tolong. Wah. Hmm? Mikrometer 0, berapa? Tadi ya.
Ini kan yang kotor. Tadi katanya mikrometer. Ukur 4. Nanti yang gabungin aja. Biar si gabungin semuanya. Ketelitian 0,5 bukan 0,0. Sabar lah susah pegangin dah. Sini mikrometernya. Lebar. Lebar. Sebegitu orang Dua kali baru. Ada masalah? Aman? 0,02. Iya. Bisa, Nis? Boleh Pak. Apa tuh? Langsung jumlah. Boleh. Yang penting ngerti. Satu lagi. Yang ini udah belum. Ini dulu aja. Kunci dulu baru baca. Iya. Ya, baru baca. Ada Jo? Oh. Udah man? Ada yang mikrometer. Mikrometer lagi, oke sip. Gaji 77. Itu 7 kan memang 77. Sahur. 40 masih tinggi ya? 55 itu tinggi. Man? Aman. 10,35. Tuh. Jangan itu nomor tuh. 50 aja kalau bisa. Ada kilometer berapa itu kan? 0,01. Kalau itu sih. Ya, kalau misalnya mau 40 kan. Iya, 40. Belum minggir ya? Tahu dia. Enggak, 45. Tidak ya, Pak? Man? 55. Man? Kalau misalnya lo mau 5 ya. Dari 40. 55 nih, 55. Man? 50-an. Oh. Iya kan harus 55. Oke, man? Apa? Pasti kali penelitian. Berapa kan? Kali kan juga? Yang dikali itu Garisnya? Non-newsnya berapa? Non-newsnya. Jadi kalian cukup hitung nih. Seperti yang dan sini. Kalian cukup hitung berapa garis yang di sini. Hitung aja berapa garis. Baru kalian dengan ketelitian di sini. Contoh yang di sini yang masuk. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4 ya. Kalian baru kalian dengan ketelitian.
Contoh seperti ini, wow, contoh ini. Maaf ya, ini saat ini kita anggap garis, 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 garis. Oke, ini 0,02. Ya, ntar dulu. Tunggu ntar dulu. Misalnya nih, Iya di sini Kak. ketentuan 0,02 ya. Sampai situ paham dulu. Kita anggap di sini 5. Oke, ini 0, 1, 2 sama sini. Itu yang mention dulu. Kalian hitung 1, 2, 3. Berarti garisnya garis ketiga Coba nih. kalikan dengan 0,02 sini. Hasilnya kan 0,06. Kalian juga bisa ngitung kayak gini. Ini 0,02, 0,04, 0,26, 5 ya? 0,8, 0,10, 0,12, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 1 langsung masuk ke 2. Bisa. Oh iya. Iya kan? Berarti setiap satu ini 0, 0,10, 0,20, 0,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Artinya setiap satu garis, misalnya dari sini, ini kan 0,50. Itu garis kali tambah 2. Berarti 0,52. Kalau yang bawah, 0,4, 0,6, tambah 8, bawah dan berapa seterusnya. ya? Kalau tambah Gitu, bawah. bisa juga. Kalau Nggak ada. tambah Nama Satria? jadi 0,0. Iya. Apa? Nama ini nama Tuh, namanya poros bertingkat. Ya. Ini enggak. Man? Yang pas orang. Udah karatan susah. lima. Paling 5. Gitu. Apa emang? Romo bilang dikunci. Maksudnya itu supaya dari Jawab. Wan sini. Terus yang ini kok. Pasti bilang 40 masih segini. Ya udah, pokoknya kan Apa, Nes? Bilang 55. Ada yang Apa? Jangan serong nggak ada lagi. Mama cuy. Man, dah? kita lagi Pak. Nah, cepat. Nah, Pak. Dua aja. Tarik ke sini. Ya. Sini. Apa? Poros bertingkat. Poros bertingkat. Tuh, yang ada atas. Poros bertingkat. Apa? Panjang itu 0,5. Ini sama. Oke, dua ya. Iya, harus dari 3 nih. Ada bawahnya kan. Nah, waktu kita 5 menit lagi ya untuk diskusi. Sama. Oke, 5 menit lagi ya. Udah Pak. Berarti 22. Mencong nih. Kalau dari atas sama kan? Berarti sama. Oh ini berarti ini. 3 ya? 5. Terus ini baca ini. Kedua ya? Sini Tiga ngebaca. bawahnya 2. Iya. 0,5 yang ini sama yang ini di depan. Ya. Nah ini kan gimana? Nggak ada jempol ya? Ini kan diameter luar yang diukur. Oh gini. Iya, hilang. Aku hilang.
Dua 2,20 mm. Dah, Man? Berapa menit lagi? Sekarang 23 lah. 20. Masih ya. Ini 12 berapa, Cok? Berapa? Lu bak berhadiah demi Allah. Pasti anjing. Pasti gua. Dan kata itu mana? Pasti 25 apa? Nulis bawah. Orang gunanya nulis A nih. Kalau utamanya dulu berapa? Bawahnya 25. Apa sih 12 nulis. Awak hormat bakal dia nanyanya aja. Dah, selesai? Belum? Ya kesimpulan. Belum. Belum bang. Belum. Bingung. Kesimpulan. Dah? Udah semua? Belum. Apa dua? 42 rata-rata deh. Apa? Baca titik lah. Baca yang apanya? Yang sama yang atas. Dah? Nanya yang mana? Sama gue juga lagi nanya nih. Ini Ya, berapa ukurannya? Gampang kan? Gampang kan? Makanya waktu praktek itu kalian tahu USK kelas 3 yang harus diperhatikan dari USK itu pengukuran. Kalau mau baca komik kan ada jalur berdarah kalau yang digital. Ada. Itu lebih akurat. Benar, itu bisa digunakan di perusahaan. Nggak ada skill kan? Gak ada skill di perusahaan. Tapi kita sebenarnya manual dulu. Punya portofolio. Kemarin itu kelas 3 pas ujian USK itu masih banyak yang belum paham tentang jangka surabaya. Jujur ya. Gitu. Oke? Kesimpulan dari ini, dari hasilnya. Dah, bisa presentasi? Dah? Simpulannya iya apa sih simpulannya? Udah? Udah, Man? Udah semua? Belum.
Udah? Oh, udah. Oke, bagus. Apa? Apa baca? Udah. Oh, udah Kak. Palanya Udah. sabar. Ya udah Rio. Udah. Udah palanya. Udah? Udah semua? Udah, baik. Sebelum kita presentasi, mari ice breaking dulu kita ya. Nanti belajarin dulu semua. Ya elah. Dulu semua dulu. Tapian, diri dulu. Tua, Lauda. Dulu. Nah, untuk ice breakingnya kita pijit dulu. Misalkan pijit punya temannya samping. Lalu samping semua, kanan. Kanan semua. Kanan semua, pijit punya temannya. Nah, pijit dulu punya temannya. Ya. Nah, sekarang kepalanya. Pelan-pelan. Kepala. Oke. Gantian, sekarang gantian. Pundak temannya. Nah, gitu. Gantian. Apa? Kepala temannya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Nah. Kepala temannya, pelan-pelan. Dah, aman? Dah? Dah, duduk semua. Repos dulu. Repos dulu. Nah, hari ini kita akan presentasi dimulai dari kelompok 1. Setelah kelompok 1 presentasi. Apa? 5 dulu. 1 dulu. 1. Ya. 1 dulu. 5. Oke, sip. Hah? Bisa? Palanya kelompok 3 dong. Kelompok 3? Gue bisa dari awal dengan ada Ya. bisa aja. Kenalan dulu. Oh, perhatian semua? Dah, suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kelompok 1 memulai presentasi hari ini, jadi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabil Sakif Alim. Nama saya Sahrul Ramadan. Nama saya Aldi Syahputra. Nama saya Muhammad Ajabal. Jadi kita akan mengasih tahu kepada teman-teman tentang jangka sorong. Ya, yang seru. Jadi pengertian dari jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda dengan ketelitian hingga 100 mm. Terus bagian-bagiannya yaitu terdiri dari rahang bawah, rahang atas, Ya. tangkai ukur kedalaman, skala utama milimeter, skala utama inci, Ya. dan
Berikutnya ada skala nonius milimeter serta ada skala nonius inci. Dan bagian-bagian tersebut memiliki fungsi bagiannya masing-masing, yaitu ada untuk mengukur diameter luar benda, Ya. atau ketebalan benda yaitu rahang bawah. Terus rahang atas mengukur diameter dalam lubang atau jarak antara permukaan dalam sebagai titik referensi. Habis itu ada tangkai ukur kedalaman, yaitu mengukur kedalaman lubang atau celah pada suatu benda. Oke. Habis itu ada skala utama milimeter untuk menunjukkan hasil ukuran utama dalam satuan milimeter sebagai dasar membaca hasil pengukuran. Habis itu ada Belum kalian bikin. skala utama inci, yaitu untuk menampilkan hasil pengukuran dalam satuan inci. Setelah itu ada skala nonius milimeter, yaitu menguatkan ketelitian pengukuran, terutama dalam pengukuran fraksi kecil. Serta yang terakhir ada skala nonius inci, yaitu berguna untuk mengukur yang lebih presisi dari pengukuran utama pada skala utama. Ya. Itu ada pengertian mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dimensi benda dengan presisi tinggi, biasanya hingga 0,01 mm. Itu ada bagian-bagiannya, itu ada bingkai yang pertama, ruang mikrometer yang berfungsi sebagai dasar dan pegangan. Itu ada anvil. Anvil berfungsi sebagai landasan poros yang tidak akan bergeser. Ya, yang ketiga itu ada spindle, poros gerak yang digunakan untuk mengukur benda. Dan yang keempat itu ada lock nut atau pengunci yang digunakan untuk menahan spindle. Yang kelima itu ada sleeve, tabung yang mengandung skala utama. Yang keenam ada timbel, tabung putar yang mengandung skala nonius atau vernier. Yang ketujuh itu ada rocket knob yang berfungsi pemutar yang digunakan untuk mengencangkan spindle saat pengukuran. Di sini ada contoh pengukuran. Hasil skala utama 0,5, skala nonius 0,55. Hasil dari skala atas dan skala nonius 5,55 mm. Skala atas 26, skala nonius 0,60. Hasil dari jangka sorong di samping 26,60 mm. Skala ada mikrometer di sini, yaitu skala atas 5 mm, skala bawah 0,0 mm, nonius 42 kali 0,01 sama dengan 0,42. Skala atas tambah bawah 5 tambah 0,00 tambah 0,42 sama dengan 5,42. Skala atas 2 mm, skala bawah 0,5 mm. Nonius sama dengan 38 kali 0,01 sama dengan 0,38. Skala atas tambah skala bawah sama dengan 2 tambah 0,5 tambah 0,38 sama dengan 2,88. Tabel hasil praktik benda kerja. Yang satu, nama alat ukur jangka sorong benda kerja bobot bertingkat, unit pengukuran 0,2 mm, diameter luar. Hasil pengukurannya skala utamanya 25, skala nonius 0,50, hasil 25,50 mm. Nama alat ukur nomor 2, nama alat ukur jangka sorong benda kerja bobot bertingkat, unit pengukuran 0,5 mm, diameter luar panjang. Hasil pengukuran skala utamanya sama dengan 22, skala nonius sama dengan 0,20, hasil 22,20 mm. Skala utamanya 12,5, skala nonius 0,55, hasilnya 13,05 mm. Yang ketiga, nama alat ukurnya mikrometer skrup.
yang benda kerjanya bobot bertingkat, jenis pengukurannya 0,01 mm. Hasil pengukurannya skala atas sama dengan 6, skala bawah sama dengan 0, skala non-nil sama dengan 0,40, hasilnya 6,40. Kesimpulan Kesimpulan dari kita belajar hari ini yaitu kita jadi dapat memahami perbedaan kedua alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup dalam jangkauan pengukurannya, tingkat ketelitiannya, dan kesesuaian penggunaannya. Dan itu aja presentasi dari kelompok kami. Oke, bro. Ada pertanyaan? Kalau enggak, Apakah Ada ada pertanyaan? pertanyaan? kalau enggak ada Bapak yang tanya, coba kalian buktikan hasil pengukuran yang 0,02. 0,02. Ya, buktikan. Hasilnya berapa sana? Hasilnya di sini 25,50 Coba mm. buktikan biar benda kerjanya sama mikro. Bawa ke depan. Ya, bagaimana? Dua. Coba. Hasilnya 20, 25,5 betul. Ya betul ya, 25,5 betul. Berapa plus dulu? Rasakan. Nah, tutup. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu. Kelompok 3 atau 5? Ayolah, siapa dulu ya? 5. Oke, sekarang 5. Langsung ke hasil pengukurannya ya. Langsung ke hasil pengukuran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan. Ya. Sebelum mulai kita memperkenalkan dulu. Nama saya Lanis. Nama saya Najwa, nama saya Raisa Salsabila, nama saya Faiza Nuraini. Dan di sini ada gambar pengukuran. Coba aja. Di sini ada pengukuran dari jangka sorong. Di sini ada SU-nya 5, SN-nya 0,60 dan hasilnya 5,60. Terus yang kedua SU-nya 26,00 dan SN-nya 56 dan hasilnya 6,56. Yang ketiga itu SA-nya 5, SB-nya 0, SN-nya 42, hasilnya 5,42. Terus yang gambar keempat itu SA-nya 2, SB-nya 0,5, SN-nya 38, hasilnya 2,88. Terus nih hasil dari benda kerjanya, alat ukur yang kita pakai itu jangka sorong, benda kerjanya poros bertingkat, jenis ukurannya 0,5, hasil pengukurannya SU-nya 14 mm, SN-nya 8 kali 0,5 mm, hasilnya 0,540. Terus dijumlahin 14 sama 0,40, hasilnya jadi 14,40 mm. Terus yang kedua itu juga pakai jangka sorong, terus benda kerjanya poros bertingkat, jenis ukurannya 0,02, Ya. SU-nya 25, SN-nya 50 kali 0,02, hasilnya 25,50. Yang ketiga mikrometer, benda kerjanya poros bertingkat, jenis ukurannya 0,1, SA-nya 10, SB-nya 0, SN-nya 47, terus hasilnya jadi 10,47. Oke. Terus kesimpulannya, kedua alat ini penting dalam bidang teknik namun memiliki fungsi dan profesi yang berbeda.
serta kita dapat mengetahui fungsi dan kegunaan dari kedua alat ukur tersebut. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak apa ditanya, coba kalian ukur mikrometer yang ketelitian 0,1, buktikan hasilnya. Betul. Hasilnya berapa ya Dusna? Yang satu ya Pak? Yang mikrometer. Bukan. Mikrometer. Nih. Mikrometernya. Hasilnya itu 16 oh 10,47. Coba buktikan. Sini depan. Geser. Oke, kunci. Oke, boleh. Oke, boleh. Oke. Hasilnya 10,47. Ya, di sini 10,4. Oke, betul. Berapa dulu? Nah, sekarang tutup, oke? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, kelompok 3, ya. Langsung ke hasilnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Rangga. Saya Novalizatul. Saya Muhammad Satria Utama. Saya Muhammad Nafaris Panji. Kami akan mempresentasikan hasil dari pengukuran kami. Gambar pertama, jangka sorong. Skala utamanya 5,0, skala non-use-nya 0,65 dan hasilnya 5,65 mm. Gambar kedua jangka sorong skala utamanya 26,0, skala non-use-nya 0,68, hasilnya 26,68. Ya. Gambar ketiga. Nomor 3 gambar mikrometer, skala atasnya 5,0, skala bawah 0, terus skala non-use 0,42. Jadi hasilnya 5,42. Gambar keempat mikrometer, skala atasnya 3,0, skala bawahnya 0,50, skala non-use-nya 0,38. Hasilnya 3,88 mm. Selanjutnya hasil dari pengukuran benda kerja. Benda kerja itu poros bertingkat. Jangka sorong ukuran 0,5, pengukuran diameter luar. Skala utamanya 22 mm, skala non-use-nya 0,10 mm. Hasilnya 22,10 mm. Itu panjang benda. Selanjutnya jangka sorong yang 0,02. Benda kerjanya poros bertingkat, mengukur diameter luar. Ya. Skala utamanya 21 mm, skala non-use-nya 0,90, hasilnya 21,90 mm. Mikrometer 0,01, benda kerja poros bertingkat. Ukuran ketebalan benda kerja, skala atas 10,0, skala bawah 0,0, skala non-use 0,35. Hasil dari penghitungan 0,35. Kesimpulannya dari hasil pengukuran kita hari ini didapatkan pengukuran cara benda kerja atau yang lainnya dengan jangka sorong mikrometer beserta ukurannya yang ada 0,5, 0,01, 0,2 dan 0,01 dan 01. Udah? Udah? Ada pertanyaan? Kalau enggak apa tanya? Nah, menurut kalian setelah kalian pelajari jangka sorong, apa yang telah kalian pahami?
Dipahami dari jangka sorong. Apa? Yang saya pahami dari cara mengukur, Betul. terus cari diameternya, Ya, skala noniusnya sama skala utama. bagus. Berikan aplaus dulu. Dah. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal? Kelompok 4, silakan. Langsung ke hasilnya ya, hasil pengukuran. Hasil benda ya. Ini mana lo yang? Ini pembukaan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari praktek yang kita lakukan. Geseran bos, geseran bos. Ayo, perkenalan diri. Nama saya Muhammad Hilal. Nama saya Rafael Afnan Gibran. Nama saya Melda Hatunat Fia. Nama saya Farida Salvanu. Yang ini dong. Selainnya. Langsung hasil ya. Oke. Hasil dari mikrometer. Benda kerjanya poros bertingkat. Jenis pengukuran 0,01. Skala utamanya 9,00. Skala atasnya 9,00. Skala bawah 0,0. Skala nonius 0,22. Hasilnya 9,22. Yang kedua ada jangka sorong, benda kerjanya poros bertingkat, jenis pengukurannya 0,5. Skala utamanya 124. Skala non minusnya 70, jadi 124,70. Oke. Sini ada jangka sorong, benda kerjanya poros berlingkar. Terus hasil pengukurannya skala utamanya 23, skala nonius 25, hasilnya 23,25. Di sini ada jangka sorong, ketelitian 0,02, skala noniusnya 25, skala atasnya 25, skala noniusnya 42, hasilnya 25,42. Oke. Siapa yang baca? Kesimpulan? Kesimpulan dari semua ini, jangka sorong dan mikrometer adalah alat ukur yang penting dalam bidang teknik dan manufaktur. Udah? Udah, Pak. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada dari Bapak, coba kalian buktikan hasil mikrometer yang 0,01. Berapa hasilnya sana? 9,22, Pak. 9,22. Udah, coba buktikan hasilnya. Hah? Ukur, Pak. Boleh? Udah lepas aja tangan. Langsung kunci? Kunci? Oke, kunci. Oke, coba. Tadi hasilnya berapa? 9,22 kan, 9,22. Ya, betul. Udah, pos dulu. Tutup. Sini. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, karena mungkin waktu kita nggak cukup, mungkin satu kelompok lagi minggu depan, ya. Nah, di sini ada yang bisa menarik kesimpulan materi kita hari ini dari jangka sorong dan mikro. Ada? Ambil, saya ambil. Kesimpulan yang kita dapat pahami pelajaran hari ini yaitu kita jadi tahu tentang perbedaan dari kedua alat ukur, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Yaitu dari jangkauan pengukurannya,
Hah? tingkat ketelitiannya, Ya, dan kesesuaian penggunaannya masing-masing. itu bagus. Udah kamu masuk. Ya, ya, mikrometer jangka sorong untuk pengukuran yang bisa digunakan di bengkel pemesinan, baik bubut, CNC, dan juga flash. Sedangkan mikrometer untuk pengujian bahan bisa digunakan. Oke? Nah, sekarang kalian rapikan lagi alat dan bahannya, dan juga LKPD kumpulkan di depan semua. Rapikan lagi. Rapikan, oke? Kumpulkan depan semua. Oke. Sudah? Mana? Terus? Terus lagi? LKPD mana? LKPD-nya? Oke. Oke. Ya. Udah? Terus lagi? Oke. Bawa ke depannya ini. Sama KPD ya. Sini ya. Oke. Udah rapi semua? Nah, di sini Bapak ada soal post test yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 10 buah soal melalui Google Form. Bisa kalian scan barcode yang di depan. Nih, kalian scan. Ya. Ya, nggak apa maju ya. Udah selesai kan? Ya. Udah. Udah. Apa nih? Ya ada. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah. Nah, di sini ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita? Apa yang telah dipelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Satria, silakan apa yang bisa direfleksikan hari ini? Ada? Ada yang bisa merefleksikan? Nah, hari ini kita sudah belajar namanya jangka sorong dan juga Mikrometer stroke. mikrometer stroke. Apa yang telah didapatkan?
Pak, silakan. Apa Will? Apa yang Anda dapatkan? Yang Cara kita dapat penggunaannya. kita jadi tahu cara penggunaan dari kedua alat tersebut. Bagus, tahu cara penggunaan pengoperasian Iya, ya. pengoperasiannya. Ayo, udah. Apa lagi? Cara membaca Membaca hasil baca hasil. Iya, Bisa. ketelitiannya. Oke, bagus. Terus? Apa lagi? Nah, tadi kalian sudah melakukan yang namanya teorinya, bagaimana cara pengukuran, bagaimana cara mengoperasikan, dan juga bagaimana cara membaca hasil pengukuran. Tadi itu praktik sederhana juga, dan juga sudah presentasi. Nantinya, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan lagi, dan juga termasuk satu kelompok 2 ya, untuk tampil. Besok kita akan tampil kelompok 2 dulu, baru setelah itu kita akan belajar namanya alat ukur, dial indikator, dan juga hedge gauge. Tahu? Nggak tahu. Nah, alat ukur mekanik itu ada 4. Ada yang pertama itu jangka sorong atau sigmat. Yang kedua itu mikrometer sekrup. Ketiga itu dial indikator. Keempat itu hedge gauge yang harus kita pahami. Nantinya Bapak, minggu depan, pertemuan selanjutnya, kita akan belajar yang namanya dial indikator dan juga hedge gauge. Oke? Setelah kelompok 2 presentasi. Bisa? Nantinya kalian baca dan juga pahami apa itu dial indikator dan juga hedge gauge. Oke? Oke, Pak. Nah, baiklah. Mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Dengan aplaus dulu. Nah, sebelum Bapak akhiri, di sini silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu untuk mengakhiri ya. Iya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kami kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.